Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah, soleh-solehah semuanya. Kita berjumpa kembali. Merupakan pertemuan pertama yang awal kita di tahun ajaran yang baru ya. Alhamdulillah, soleh-solehah semuanya baru saja naik kelas dari kelas 4 ke kelas 5 ya. Dengan kenaikan kelas ini Bapak harap soleh-soleha semangat untuk peningkatan banyak hal ya, dari amaliyah ibadahnya, dari akhlaknya, dari kecerdasannya tentunya ya. Baik, pada hari ini Bapak akan menyampaikan pelajaran matematika ya dengan Bapak, dan awal materi pembelajaran matematika untuk kelas 5 adalah tentang pecahan. Tentunya soleh-soleha sudah pernah belajar tentang pecahan ini di kelas 4 sebelumnya, dan kita akan tingkatkan kemampuan soleh-soleha mengenai pecahan ini ya. Sebelum ke materi, Bapak pesan ada satu hal yang sangat penting soleh-soleha supaya termotivasi untuk semangat belajar pecahan ini, bahwa soleh-soleha semuanya ketahuilah pecahan ini ada diungkapkan di dalam Al-Quran ya. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12, di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang waris ya. Di sana disebutkan tentang pecahan. Ada setengahnya atau 1/2, ada 1/3, 1/4, 1/6, 2/3, 1/8 ya. Itu di antaranya ada disebutkan tentang pecahan di sana ya. Jadi sekali lagi intinya ilmu tentang pecahan ini sangat penting ya. Oke, selanjutnya soleh-solehah semuanya, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini tentang pecahan. Bapak sudah siapkan di papan tulis, mohon diperhatikan baik-baik semuanya ya. Judul yang akan kita pelajari adalah tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Jadi ada dua hal ya, soleh-solehah, nanti bagaimana lebih memahami lagi cara membandingkan bilangan pecahan, dan berikutnya adalah mengurutkan ya. Bapak awali contoh pecahan adalah 1/2 ya, atau biasa disebut juga setengah ya. Tentang bilangan pecahan ini terdiri dari yang atas ini, 1 ini disebut pembilang, 2 ini disebut penyebut ya. Membedakannya adalah adanya tanda per ini ya. Artinya yang di atas tanda per berarti itu pembilang, yang di bawah tanda per itu adalah penyebut. Nah, ini penting diingat ya, soleh-soleha supaya nantinya paham lanjutannya. Dan tambahnya lagi di sini bahwa bentuk pecahan per ini sama dengan bagi ya. Jadi nilai 1/2 itu sama artinya dengan 1 bagi 2. Asalnya seperti itu ya. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang langsung masuk ke pembahasan. Insyaallah sudah Bapak bagi 3 ya untuk pembahasannya tentang membandingkan pecahan menggunakan yang dinamakan dengan garis bilangan. Kemudian dengan cara yang lebih sederhana dari garis bilangan, yaitu menyamakan dulu penyebutnya ya, jika penyebutnya berbeda ya. Yang ketiga nanti tentang mengurutkan bilangan. Lanjut ke A dulu ya. Membandingkan pecahan dengan meletakkan pecahan pada garis bilangan ya. Ini sudah Bapak gambarkan 3 buah garis bilangan. Sebentar Bapak ambil ini ya. Garis dengan tanda sebelah kiri ini sama, sebelah kanan ini sama. Garis bilangan ini nilainya 1 ya. Semuanya nilainya 1. Untuk yang pertama //adalah dibagi 2 sama panjang ya, sehingga tengah-tengahnya 1/2. Ini 1 ini sama dengan 2/2 ya di sini. Jadi kan setelah 0 1/2, di sini adalah 2/2. Kalau Bapak bagikan saja biar lebih jelas. Di sini adalah 2/2. Nah, sebuah bilangan per 2 per 2. Bilangan dibagi bilangan itu sendiri
situ. Ini untuk menggambarkan pecahan 1/2 itu panjangnya segini. Selanjutnya pecahan yang kedua, ini sama nilainya 1 juga, dibagi 3 bagian yang sama panjangnya, ya. Maka di skala pertama ini nilainya 1/3, yang kedua berarti 2/3. Di sini pasti sudah tahu ya berapa? 3/3. Di sini ya 3/3. 3/3 itu sama dengan 2/2 ya, sama dengan 1 ya. Oke. Selanjutnya yang ke garis bilangan yang ketiga, sama nilainya dengan yang atasnya. Ini dibagi 4 bagian sama panjang masing-masing bagiannya. Maka skala pertama ini nilainya 1/4, yang ini 2/4, 3/4, yang ini berapa? Ya, sudah bisa ya. Ini 4/4. Sama juga nilainya 1 ya. Terakhir yang keempat, ada garis bilangan yang sama, luas garisnya panjangnya dibagi 6, maka masing-masing bagiannya itu sama ya, yaitu bernilai 1/6 ya. Urutannya 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, yang ini tentu saja 6/6 ya. 6/6 itu sama dengan 1 ya. Nah, dari sini ini untuk memudahkan soleh-soleha semuanya, membandingkan 2 buah bilangan pecahan. Contohnya, umpamanya kita akan membandingkan 1/2 dibandingkan dengan 1/3. Oke. Sebelum ke angka, Bapak ingatkan kembali untuk membandingkan sebuah benda, membandingkan sebuah bilangan. Maka 2 buah bilangan kalau dibandingkan itu akan ada 3 kondisi, ya, 3 keadaan, ya. Apa saja? 3 itu terdiri dari sama dengan, atau lebih dari, atau lebih besar, atau satu lagi adalah kurang dari atau lebih kecil istilahnya. Setuju ya? Jadi ketika membandingkan 2 buah bilangan pecahan juga sama, berlaku nanti hasilnya adalah sama dengan, lebih besar atau lebih kecil ya. Nanti hasilnya akan seperti itu ya. Sebagai contoh, 1/2 dibanding 1/3. 1/2 untuk perbandingan biasa titik-titik ya. Di sini titik-titik 1/3. Dengan menggunakan garis bilangan ini, soleh-soleha mudah ya. Insyaallah mudah. Tinggal dilihat lebih besar karena garis, berarti yang lebih besar itu yang lebih panjang ya. Kita perhatikan 1/2 segini, 1/3 ini yang ini ya. Nah, garis 1/2 dibandingkan 1/3, maka 1/2 ini lebih panjang, berarti hasilnya lebih besar. Tandanya ingat ya, lebih besar berarti yang ini. Kalau tentang pembandingan, kalau ada yang masih bingung antara lebih besar dan lebih kecil, ingat istilah mulut buaya. Contoh buaya, kalau buaya ada binatang mangsa yang ada yang kecil yang besar, pasti milihnya yang besar kan gitu ya. Contohnya ada apa ya? Ada kelinci, kemudian ada lagi kambing. Maka secara normal ya buaya akan memilih kambing. Maka itu istilahnya boleh diingat ya, mulut buaya menghadap ke yang lebih besar ya. 1/2 dengan 1/3 lebih besar 1/2, maka mulut buayanya menghadap ke sini. Ini ya, biar mudah bisa lihat. Jadi seperti itu. Jangan mengerti ya. Biar lebih paham, satu lagi contohnya ya. Oke, Bapak ambilkan contoh bagaimana membandingkan 4/6 dibanding dengan 3/4. Bandingkan 3/4. Oke, sama-sama begini. Ini bacanya 4/6 dibanding 3/4. Baca soal begitu. Untuk mengambil jawabannya, kita lihat di garis bilangannya. Oke, tadi 4/6. Berarti yang ini ya, 4/6. Nah, ini di sini 4/6
dibandingkan 3/4. 3/4 adalah ini. Lihat. 4/6 segini. 3/4 segini. Berarti kesimpulannya 4/6 dibanding 3/4 lebih kecil atau lebih besar? Iya, lebih kecil ya. Ini yang lebih besarnya, mulut buaya menghadap yang besar gitu ya. Tadi ya. 4/6-nya lebih kecil dibandingkan 3/4. Kayak ini tandanya ya. Oke, semakin mengerti ya. Soleh-soleha semuanya. Oh ya, satu lagi yang sama dengan gimana? Kita lihat di sini dari garis bilangan yang sudah terbentuk ada 3 pecahan yang sama. Nih, yang 1/2. Ini tuh ditarik dari lurus nih, lurus sama-sama segini nilainya. Artinya 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Ya, detik-detik gampang ya. Kalau contohnya ya 1/2 sama dengan yang ini 2/4 ya. Kalau tulis 3-3-nya boleh sama dengan lagi, sama dengan 3/6 ya. Coba perhatikan soleh-soleha untuk yang sama dengan ya 1/2 sama dengan 2/4 ya. Ini kalau nanti dalam hitung-hitungannya adalah karena kedua-dua bilangan ini baik pembilang maupun penyebutnya dikalikan angka yang sama. Contoh 1 menjadi 2 itu karena dikali 2 ya. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2, yang 2 nya juga dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4 gitu ya. Jadi nilainya sama. Kalau ke sini sama ya ini ya. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6 ya, makanya nilainya sama gitu ya, yang sama. Mudah-mudahan jelas soleh-soleha yang lebih. Sekarang kita lanjut ke yang B. Yang B ini fungsinya adalah ketika angkanya semakin besar gitu ya, dengan cara garis bilangan membutuhkan ruang yang lebih lebar, lebih luas, dan apalagi bisa jadi lebih lama ya. Nanti kalau soleh-soleha, tapi pahamnya dari sini, dasarnya di sini dulu ya. Untuk bisa lebih cepat, soleh-soleha harus paham ya cara yang lebih sederhana nantinya. Oke, cara yang kedua adalah membandingkan pecahan dengan menyamakan dulu penyebutnya. Tambahannya untuk ini ya, kalau penyebutnya belum sama. Kalau yang sudah sama gimana? Ya tidak bisa disamakan lagi karena namanya sudah sama ya. Sebagai contoh, ya 1/4 dibanding 2/4. Ini kan sudah sama-sama 4 ya. Nah, kalau yang sama sudah sama begini, kita tinggal lihat angka pembilangnya ya. Ketika penyebutnya sama, maka angka pembilangnya seperti halnya bilangan asli, bilangan bulat ya. 1 dibanding 2 kan lebih kecil, maka soleh-soleha menyimpulkannya 1/4 juga lebih kecil dibandingkan dengan 2/4. Begitu saja kalau sudah sama penyebutnya. Paham ya? Oke, gampang ini ya. Jadi langsung ini isinya adalah lebih kecil. Yang kedua, sama juga ya. 3/6 dibanding 5/6. 3 lebih kecil atau lebih besar dibanding 5? Lebih kecil. Ini lebih kecil lagi ya. Sama ya, lebih kecil dulu ya Pak. Seperti itu ya. Mudah ya, ketika penyebutnya sama, tinggal lihat pembilangnya. Nilainya sama seperti hal bilang yang bulat ya. Oke, lanjut. Nah sekarang coba nomor 3 ya. Nomor 3, nomor 4. Ini lihat penyebutnya belum sama. Oke, nomor 3. 1/2 banding 1/4. Bagaimana supaya kita bisa membandingkan ini tanpa membuat garis bilangan ya? Yang ini berlaku, samakan dulu penyebutnya. Yang ini 2 penyebutnya, yang ini 4. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Yaitu mencari bilangan yang bisa dibagi. Kalau ini penyebutnya 2, yang ini 4. Soleh-soleha mencari bilangan yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 4 dan paling kecil, istilahnya KPK-nya ya, kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 4. Maka ini bisa dengan 4 karena 4 dibagi 2 sama dengan 2, 4 dibagi 1 bagi 4 sama dengan 1 kan gitu ya.
Perhatikan perubahannya soleh-soleh hasilnya ya. Jadi KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Yang 1/2 dijadikan 2-nya dijadikan 4. Ya, penyebutnya jadi 2 dirubah ke 4, berarti dengan cara prosesnya dikali 2 ya. 2 kali 2 sama 4. Maka pembilangnya satunya juga dikali 2. Sekali lagi. 2 kali 2 sama dengan 4, 1 kali 2 sama dengan 2. Itu ya. Jadi 1/2 sama dengan 2/4. Berbanding yang ini 1/4 kan jadi per 4 juga ya, tetap ya. Nanti kalau diberikan begini, 4 dibagi 4 1, 1 kali 1 1 ke atasnya ya, jadi gitu ya. Nah sekarang kan sudah kelihatan nih, sudah sama ya, sudah sama penyebutnya. Yang ini 4, yang ini 4. Ya udah tinggal lihat pembilangnya. 2 dibanding 1 adalah lebih besar, maka ini hasilnya adalah lebih besar. Oke, lanjut ya. Nomor 4 sekarang. 2/6 dibanding 1/3. Kita jadikan kedua-duanya penyebutnya adalah 6 ya. Karena 6 bisa dibagi 6 juga bisa habis dibagi 3 gitu ya. Yang ini 6 dibagi 6 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2. Ya, sekarang yang 1/3. Berbanding 6 dibagi 3 sama dengan 2, 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, jadi ini 2/6 begitu cara ngitungnya. Nah, sekarang udah kelihatan, oh ternyata ketika disamakan penyebutnya 1/3 itu juga sama dengan 2/6. Kalau begini jadi jelas ini hasilnya adalah sama dengan. Jadi 2/6 sama dengan 1/3. Paham ya? Saudara semuanya. Coba lanjut. Terakhir yang C ya. Mengurutkan pecahan. Nah, mengurutkan pecahan ini ketika soleh-soleha sudah bisa membandingkan pecahan, insya Allah mudah ya. Ketika sudah bisa membandingkan, karena dasarnya harus bisa membandingkan, baru kita bisa mengurutkan. Contoh nomor 1, oke, contoh langsung ya. 2/4 ada pecahan, ada 3 buah pecahan, yaitu 2/4, 1/3, 5/6 ya. Bagaimana untuk mengurutkan yang seperti ini ya? Maka disamakan dulu penyebutnya. Disamakan dulu penyebutnya yang bisa dibagi habis dengan 4, 3, dan 6, atau KPK dari 4, 3, dan 6 adalah 12 ya. Oke, perhatikan perubahannya. 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 2/4 itu sama dengan 6/12. Selanjutnya yang 1/3, 12 dibagi 3 sama dengan 4, 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi 1/3 sama dengan 4/12. Yang satu lagi 12 bagi 6 sama dengan 2, 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 5/6 itu sama dengan 10/12. Nah, baru masuk selanjutnya ke mengurutkan. Mengurutkan ada 2, ada mengurutkan dari yang terkecil, ada mengurutkan dari yang terbesar. Nah, dari sini kita lihat kalau yang dari yang terkecil antara 6, 4, dan 10, maka urutannya adalah 4, 6, 10. Berarti ditulis urutan dari yang terkecil adalah 6/12, 4 dulu ya, 4/12, kemudian 6/12, baru 10/12. Ini urutan yang terkecil. Kalau kembalikan ke soal awal, berarti sama dengan tadi 4 itu yang ini ya, berarti 1/3, selanjutnya adalah 2/4. Yang ini dia 2/4 ya. Nah, dia betul. Kemudian baru 5/6. Itu kalau urutan dari yang terkecil. Gimana kalau urutan dari yang terbesar? Berarti tinggal kebalikannya saja dari sini ya. Berarti 10/12, 6/12,
dan terakhir 1/3. Gitu ya cara mengurutkan bilangan. Oke, biar lebih paham satu lagi soleh-solehan, kita lihat di sini ada 4 ya, tambah bilangannya ada 4 bilangan pecahan. 3/5, 1/2, 4/6, dan 1/3 ya. Yang pertama dilakukan adalah menyamakan dulu penyebutnya ya. Yang merupakan KPK dari 5, 2, 6, dan 3 adalah 30. Untuk menghasilkan angka yang di atas, angka pembilangnya seperti tadi caranya ya. Jadi satu-satu. 30 dibagi 5 adalah 6. 6 kali 3 18. 18 di situ ya. Sekarang yang ini 30 bagi 2 sama dengan 15. 15 kali 1 sama dengan 15. Kemudian 30 dibagi 6 sama dengan 5. 5 kali 4 20. Kemudian 30 bagi 3 sama dengan 10. 10 kali 1 dengan 10. Setelah seperti itu baru kita bisa mengurutkan ya, mengurutkan. Kalau dari yang terkecil berarti urutannya adalah di mana ya? Sebelah sini ya. Dari yang terkecil berarti ini ya. 10, 15, 18, 20. Berarti gitu ya. Berarti 10/30, 15/20, 30 nih ya. 30, ini 30. Terakhir baru berapa? 20/30. Sama dengan ke soal asalnya ya. 10/30 itu berarti 1/3 ya. Kalau dari kecil 1/3. Selanjutnya 15 itu ya. Ini ya 1/2. 18 berarti yang 3/5. Akhirnya adalah 4/6 ya. 4/6. Kemudian cara mengurutkan ini, mengurutkan dari yang terkecil ya. Kalau yang terbesar tinggal kebalikannya saja ya, seperti hal yang ini. Terakhir sebelum ini bagaimana kalau ada pertanyaan kalau penyebutnya sudah sama seperti yang contoh ini membandingkan, itu tentu lebih mudah ya. Kalau penyebutnya sudah sama bisa langsung dibandingkan, lihat angka pembilangnya ya. Kalau yang seperti ini bisa, apalagi yang sudah sama penyebutnya insya Allah ya. Nah, demikian soleh-soleha semuanya tuntutan dari Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Semangat semua belajarnya ya. Sampai jumpa insya Allah pada minggu depan ya. Kita pembelajaran lanjutan dari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.